Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Semoga dalam kondisi baik, sehat, dan tetap semangat ya. Hari ini kita masih melanjutkan kade berikutnya ya, atau materi baru ini sebenarnya yaitu kompetensi dasar 3.9, yaitu tentang perdagangan internasional. Nah, materi ini adalah materi terakhir di semester kedua dan sekaligus materi terakhir ya teman-teman di kelas 11 ini. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Saya kira sangat menarik ya, karena di bagian awal ini saya menampilkan ada gambar apa teman-teman? Ya, ini adalah gambar kapal, di mana kapal ini berisi banyak muatan ya kalau dalam ilustrasi ini, dan kira-kira barang-barang ini mau dibawa kemana, atau namanya perdagangan internasional berarti barang ini nanti perginya atau akan digunakan dikonsumsi itu di mana, apakah di negara kita atau ke negara lain. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Oke, sebagai pengantar, perhatikan teman-teman, di sini ada dua orang begitu ya. Kalau dilihat dua orang ini dari pakaiannya saja, ini terlihat bahwa manusia ini atau orang ini hidup di zaman dulu kala. Ya, atau kita sebut, kalau boleh Pak Antal sebut, ini hidup pada masa atau zaman primitif begitu ya, kalau dilihat dari pakaiannya, di mana baju yang digunakan itu adalah biasanya dari kulit binatang. Nah, yang menarik apa di sana? Dua orang itu sedang melakukan suatu interaksi, teman-teman. Ya, perhatikan di situ ada interaksi, mereka melakukan jabat tangan. Nah, selain mereka jabat tangan, di tangan yang lain itu mereka membawa benda atau barang tertentu. Ya, mohon maaf ini agak ekstrim barangnya ya, tetapi ini hanya untuk ilustrasi saja. Nah, kalau diperhatikan ya, dua orang ini mereka berjabat tangan, berarti ada suatu kesepakatan antara mereka berdua. Karena di tangan yang lainnya mereka membawa barang atau benda, maka ya, ada kemungkinan mereka melakukan suatu transaksi. Ingat kalau zaman dahulu, ya sebelum ada yang namanya jual beli, ada yang namanya barter, yaitu tukar menukar barang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke ya, berarti di zaman dahulu itu sebenarnya sudah ada yang namanya perdagangan begitu ya, hanya saja belum menggunakan mata uang tertentu atau uang yang mereka sepakati untuk melakukan transaksi tersebut. Nah, ini tentunya menjadi dasar kita juga belajar yang namanya perdagangan internasional. Oke, lalu di slide berikutnya ini saya berikan ilustrasi, ini teman-teman ya, ini ada anak sekolah atau siswi yang sedang sekolah begitu, atau menuju ke kelas atau sekolahnya begitu, atau ke sekolah SMA selanjutnya C1 ya, ini karena diri kalian. Nah, kalau teman-teman memperhatikan ya, melihat diri kalian sendiri, melihat ilustrasi ini, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman itu memproduksi atau menghasilkan barang itu sendiri? Apa jawabannya? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Oke, jadi kalau teman-teman memperhatikan dari apa yang teman-teman kenakan saat ini, bahkan yang saya kenakan saat ini, itu tidak ada satupun yang saya hasilkan sendiri atau saya produksi sendiri. Nah, teman-teman bisa mengecek nih, misal baju kalian, ya seragam kalian itu diproduksi oleh siapa, sepatu kalian diproduksi oleh siapa, atau produsennya siapa. Lalu pertanyaan berikutnya yang akan timbul di benak kita ya tentunya, dari negara mana barang itu diproduksi? Dari mana? Oke, kalau kita melihat ya, misal dari makanan. Nah, kalau teman-teman memperhatikan makanan yang teman-teman makan,
Itu ada yang produksi dalam negeri, ada juga saya yakin produksi dari luar negeri. Itu makanan, ya. Lalu tas, dicek nanti ya tasnya dari mana, produksinya di mana, made in mana, dicek. Laptop kalian diproduksi dari mana, ya. Beda merek tentunya beda produksi ya teman-teman ya. Handphone kalian itu diproduksi atau buatan mana, sepatu kalian dan yang lainnya. Jadi barang-barang yang teman-teman kenakan saat ini itu kalau kita bisa mengecek begitu ya, itu berasal dari mana? Apakah dalam negeri ataukah dari luar negeri? Nah, lalu tentunya karena kita tidak bisa memproduksi sendiri, oke ya, kita tidak bisa memproduksi sendiri, maka kita membutuhkan orang lain di sini. Kalau kita sakit, ya berarti kita harus pergi ke dokter. Nah, apakah obat-obat yang nanti diberikan oleh dokter itu diproduksi dokter sendiri? Tidak, pasti membutuhkan orang lain lagi atau membutuhkan suatu perusahaan di sana untuk memproduksi obat-obat dan seterusnya sampai alat medis. Sekarang kalian belajar. Nah, ini ilustrasi kedua ya. Ada Pak Guru, ada Bu Guru, ada guru les dan seterusnya. Mereka memberikan jasa layanan berupa produk di sana, supaya teman-teman bisa belajar ya. Oke, lalu berikutnya, kalau kalian makan tentunya membutuhkan hasil produksi ya, berarti kalian membutuhkan Pak Tani. Pak Tani pun tidak bisa menghasilkan alat-alat pertanian sendiri, mereka juga membutuhkan orang lain untuk memproduksi barang-barang tersebut. Nah, sekarang tahu ya, jadi kenapa perdagangan internasional itu kira-kira penting bagi kehidupan kita. Karena apa yang melekat di diri kita, benda-benda atau barang-barang atau jasa yang kita nikmati saat ini, itu berasal tidak hanya dari diri kita atau dalam negeri, tetapi juga berasal dari luar negeri. Bahkan sekarang, teman-teman bisa menikmati layanan Google Classroom, YouTube, TikTok itu berasal dari mana? Ya, dari luar negeri juga, ya. Nah, maka sebagai suatu negara tentunya kita pasti membutuhkan negara lain, teman-teman. Contoh ilustrasi di sini Indonesia dengan Cina. Kita pasti saling membutuhkan entah dalam bidang apapun itu. Ya, tetapi secara khusus di sini adalah terkait dengan perdagangan internasional. Nah, produk-produk yang kita gunakan saat ini saya yakin beberapa juga ada yang made in China, begitu ya, atau made in dari negara-negara lain. Itu saya yakin teman-teman gunakan. Maka kita sebagai suatu negara pasti juga membutuhkan negara lain. Nah, lalu kalau kita bisa menyimpulkan apa sih yang namanya perdagangan internasional itu? Jadi perdagangan internasional dapat diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain, teman-teman. Atas dasar kesepakatan bersama. Seperti tadi ilustrasi di depan, saya menggambarkan ada dua orang yang mereka menyepakati sesuatu ya. Mereka menyepakati entah bertukar barang apapun itu. Nah, di sini karena ini perdagangan internasional berarti melibatkan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Maka di sini perdagangan internasional itu boleh individu dengan individu lain di negara lain, boleh organisasi atau perusahaan satu dengan perusahaan negara lain. Begitu ya. Jadi tidak hanya perusahaan saja. Nah, tentunya negara satu dengan negara lain akan melakukan perdagangan internasional ini juga melihat manfaat yang akan didapatkan oleh negara tersebut. Saya yakin apapun itu ya, apapun kesepakatannya itu pasti harus ada yang namanya manfaat atau keuntungan yang harus diperoleh. Nah, apa saja itu? Ya, yang pertama tentunya dengan kita
bekerja sama atau melakukan perdagangan internasional, kita akan mendapatkan sahabat ya teman-teman ya. Karena penting juga menjalin persahabatan antar negara. Jadi sekali lagi, suatu negara itu pasti membutuhkan negara lainnya. Lalu yang berikutnya, ya, dengan kita melakukan perdagangan internasional, kita juga akan memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Ya, jadi sekali lagi tidak semua barang itu bisa kita produksi sendiri, maka kita membutuhkan negara lain untuk memproduksi barang-barang kebutuhan kita. Oke, kita bisa melanjutkan ya. Jadi selain itu, dengan adanya perdagangan internasional, kita juga akan mendapatkan atau memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Nah, spesialisasi di sini apa maksudnya? Jadi suatu negara walaupun bisa memproduksi banyak atau berbagai macam barang, tetapi saya yakin setiap negara punya keunggulannya masing-masing. Ada suatu negara dengan sumber daya alam yang melimpah, maka mereka atau negara tersebut memiliki keunggulan spesialisasi dalam hal apa? Memproduksi barang-barang tambang misalnya, atau sumber daya alamnya yang menjadi keunggulan. Ada suatu negara yang punya teknologi baik begitu ya. Nah, mereka memanfaatkan teknologi mereka untuk memproduksi. Maka di situ akan ada pertukaran barang begitu ya. Nah, lalu berikutnya setelah yang tadi ya, manfaat yang diperoleh berikutnya adalah memperluas pasar dan menambah keuntungan bagi negara-negara yang tentunya ada di sekitarnya ya. Jadi negara satu dengan negara lain kalau melakukan perdagangan pasti akan menambah, jadi menambah relasi. Misalnya negara baru 5 negara begitu ya yang barang yang diekspor, misalnya Indonesia mengirim barang ke 5 negara dengan kualitas yang semakin baik meningkat, maka bisa saja nanti meningkatkan jumlah negara yang akan menjadi tujuan ekspor begitu kira-kira. Jadi akan memperluas pasar. Sederhananya kalau di dekat kita itu kan banyak sekali franchise begitu ya, itu kan cabang-cabangnya semakin banyak begitu ya. Nah itu cara sederhananya seperti itu, contoh sederhananya seperti itu. Nah kalau pasarnya sudah semakin banyak, yang didapat apa teman-teman? Yaitu dapat menambah yang namanya keuntungan, jelas ya. Karena kan pasarnya semakin banyak, konsumennya semakin banyak, maka keuntungannya juga semakin banyak nantinya. Oke, lalu berikutnya setelah kita memperoleh keuntungan, kita juga bisa mendapatkan manfaat transfer teknologi modern. Ya, dengan kita melakukan kerjasama perdagangan, maka ya sederhananya saja seperti ini teman-teman. Jadi kita punya bahan-bahan, misalnya bahan pembuat baterai mobil listrik. Ini yang sempat rame juga ya teman-teman, nanti bisa baca lebih lengkap di berita-berita ya. Jadi negara lain ya itu kan membutuhkan bahan-bahan pembuat baterai ya, khususnya adalah mobil listrik. Ya, mobil listrik kan membutuhkan bahan-bahan untuk membuat baterai. Nah, cara yang dilakukan pemerintah kita adalah bagaimana perusahaan atau pabrik-pabrik itu nanti didirikan di negara kita. Nah, dengan harapan apa? Ada yang namanya transfer teknologi di situ. Ya, jadi nanti teknologi yang canggih-canggih dari negara-negara produsen mobil listrik itu akan dibawa ke sini. Dan itu artinya apa? Bahwa negara kita nanti akan ada banyak pabrik ya, pabrik khususnya yang tadi saya sempat sampaikan adalah pabrik baterai. Dengan begitu, kalau ada pabrik, maka pabrik tersebut kan membutuhkan tenaga kerja, teman-teman. Maka tenaga kerja juga akan terserap. Kalau tenaga kerja terserap, maka ya berarti masyarakat kita bisa bekerja di sana.
Kalau kita bisa bekerja di sana, maka nanti kita juga akan mendapatkan penghasilan. Ya, jadi tenaga kerja kita itu akan juga mendapatkan penghasilan dari sana. Jadi itu penting kenapa pabrik itu kalau bisa didirikan di negara kita. Nah, lalu dalam proses perdagangan internasional itu tentunya ada faktor yang mendorong, ada juga faktor yang menghambat, teman-teman. Jadi ada yang mendorong kenapa kita harus melakukan perdagangan internasional, juga ada beberapa hal yang bisa menghambat. Nah, apa saja itu? Nah, sekarang faktor pendorong, ada beberapa hal yang bisa Pak Anta sampaikan di sini. Nanti lebih detail teman-teman bisa baca di e-modul ya, atau e-book ataupun literasi yang lain ya. Yang pertama, kebutuhan negara dan masyarakat. Ya, kita tahu bahwa setiap negara sekali lagi pasti memiliki kebutuhan akan benda atau barang-barang tertentu. Misal, selama PJJ ini kita membutuhkan misal laptop ya. Apakah negara kita bisa memproduksi sendiri? Kalau tidak, maka kita akan melakukan impor. Berarti kita mendatangkan barang dari luar negeri. Karena kebutuhan kita akan barang-barang tersebut. Nah, lalu juga bisa seperti ini ya. Negara kita banyak ya memiliki sawit misalnya. Nah, akan diapakan sawit ini? Ya, tentunya karena banyak kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi, maka harus diekspor. Nah, maka dengan ekspor ini juga menjadi nilai surplus atau tambah ya bagi negara kita, karena akan mendatangkan devisa juga di negara kita. Ya, seperti itu contohnya ya. Lalu berikutnya yang mendorong namanya perdagangan internasional juga ada yang namanya perbedaan sumber daya alam. Nah, setiap negara itu sekali lagi sumber daya alamnya berbeda-beda ya teman-teman. Nah, itu juga akan mempengaruhi hasil produksi dari setiap negara. Nah, maka di sini penting yang namanya hubungan perdagangan internasional. Lalu berikutnya juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, maka tadi ada transfer teknologi, harapannya apa? Nanti sumber daya manusia kita itu juga semakin baik. Karena ada pabrik, ada banyak perusahaan yang ada di negara kita. Nah, itu kesempatan yang baik. Lalu dengan kita melakukan perdagangan internasional itu juga jelas akan meningkatkan pendapatan negara kita. Ya, semakin banyak ekspornya berarti pendapatan negara kita itu akan semakin banyak. Nah, lalu berikutnya adalah perluasan target pasar. Ya, jadi produk-produk kita harapannya nanti mendunia begitu ya dengan ya adanya ekspor tadi. Oke, ini beberapa faktor pendorong. Lalu faktor penghambatnya apa saja, teman-teman? Nah, yang pertama, suatu negara itu ada kalanya juga tidak aman ya, teman-teman. Maka itu bisa menjadi penghambat. Misal antara negara A dengan negara B sedang berselisih. Maka kalau negara kita mau melakukan perdagangan internasional ke negara tertentu yang sedang mengalami perselisihan, bagaimana? Apakah menguntungkan atau tidak? Nah, itu menjadi pertimbangan kita melakukan perdagangan internasional dengan negara tersebut. Lalu berikutnya ada yang namanya kebijakan dari pemerintah. Nah, minggu-minggu terakhir kemarin ya, itu juga sempat rame bahwa negara kita mengeluarkan kebijakan terkait dengan ekspor kelapa sawit. Nah, itu juga akan menjadi penghambat bagi negara lain untuk mendapatkan kelapa sawit dari negara kita. Terhambatlah kerjasama atau perdagangan internasional karena adanya kebijakan dari pemerintah. Karena kemarin kan sempat langka ya teman-teman ya minyak goreng, sehingga pemerintah mengambil kebijakan menstop sementara ekspor minyak atau ekspor kelapa sawit tersebut.
Dan mungkin nanti bisa berubah lagi ya teman-teman, namanya kebijakan itu bisa berubah lagi ya. Oke, lalu penghambat yang lain adalah sumber daya alam. Kalau suatu negara itu sumber alamnya sangat terbatas, sangat sedikit, apakah bisa melakukan perdagangan internasional atau ekspor begitu? Ya itu nanti menjadi penghambat. Ada kemungkinan nanti negara tersebut kebanyakan adalah melakukan impor. Oke, lalu yang terakhir, adanya pembatasan impor dan penetapan tarif. Ini juga bisa menghambat yang namanya perdagangan internasional. Jadi dibatasi, kita tidak boleh lagi mengimpor barang atau produk tertentu nih dari negara mana. Nah, itu juga kan kebutuhan kita jadi sedikit terganggu. Tetapi itu menurut saya baik. Kenapa baik? Berarti negara kita atau masyarakat kita harusnya lebih maju, kalau bisa ya menghasilkan barang sendiri, jangan tergantung dengan negara lain. Oke, itu tadi informasi atau materi tentang perdagangan internasional. Mungkin hanya sebentar ya informasi yang bisa saya sampaikan. Nanti detailnya silakan bisa ditambahkan sendiri dari materi-materi yang ada dari sumber belajar yang ada ini. Oke, terima kasih. Semoga informasi atau materi ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang perdagangan internasional. Terima kasih.